Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan izinnya kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah yang insya Allah senantiasa diberkahi dalam rangka mendiskusikan agama kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi kemudahan bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya marilah kita berbanyak untuk senantiasa bersolawat kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji malam hari ini satu kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Said bin Salim Al-Qahtani yang judulnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Ini bukunya. Dan sudah saya terjemahkan, sudah saya fotokopi terjemahnya maksudnya ya. Tapi hanya sedikit. Nanti kita kopikan lagi kalau sudah yang sedikit ini selesai. Mangke ingkang ngersakaken silahkan ini dipoto kopi ya. Kemudian nanti kita bahas sedikit demi sedikit mengapa saya ingin membahas ini, karena ternyata perang Iran dengan Israel Amerika Serikat ini menyisakan sedikit PR. PR-nya apa? PR-nya sebagian umat ini bingung. Apike sing didukung sinten ngoten nggih Pak? Amerika leh Israel apa dukung Iran. Nah, ini mana yang didukung? Terjadi simpang siur. Ya, terjadi simpang siur. Ya. Lah candaane salah satunya di dalam kitab Wala wal Bara ini. Kalau kita mengkaji Wala wal Bara ini, insya Allah kita sedikit banyak akan bisa mengambil sikap. Kira-kira sikap kita seperti apa? Kalau terkait dengan APE menang Iran apa menang Israel, pilih pundi Pak? Ya cetha pilih Iran ngoten. Wong itu kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang diperkuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bisa membaca surat Al-Isra ayat 4 sampai 8. Atau panjenengan bisa membaca surat Muhammad ayat 38. Nanti
dibarengi dengan hadis yang terkait dengan Persia, yaitu negeri yang disanjung oleh Nabi dengan menepuk pundak Salman Al-Farisi, lalu mengatakan bahwa negeri itu adalah negeri yang akan menghancurkan ahli-ahli kebatilan, salah satunya Israel. Salah satunya Israel. Nah, maka kita perlu tahu, ya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pendukung Persia yang Majusi, yang penyembah api? Tidak. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanjung Iran yang hari ini Rafidah, alirannya aliran Syiah Ithna Asyariyah atau Syiah Khomeini? Tidak juga. Nah, nanti jawabannya di sini. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya panjenengan sudah memahami semuanya. Hadis riwayat Abu Dawud yang Rasulullah bercerita bahwa ahlul kitab akan terpecah belah menjadi 72 kelompok. Kalau ahlul kitab tidak usah dibahas, Pak. Ahlul kitab tidak usah dibahas. Jelas kuluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Kecuali pendapat Islah Bahrawi. Islah Bahrawi ngomong, ya orang Kristen tuh nek apik ya punya hak masuk surga, ya mesak nih. Nek dia ndak punya hak masuk surga. Niku ngetok-ngetoki kalau dia asline ada yang nyuruh, ya. Tanaman itu kebun ketok itu ndak beda dengan dulu, kalau ndak salah itu ini Pak sinten, sing radi cacat matanya tadi Pak sinten, Ulil Absar Abdallah, kayak itu bolone kita ini, saweton kita ya Pak. Nah, jadi seperti itu. Wong cetha wela-wela, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, harramallahul jannah wa ma'wahun nar. Itu didahului dengan laqad kafarul ladzina qalu innallah al-masihu ibnu Maryam. Itu jelas ayatnya bunyinya seperti itu. Al-Maidah 72. Sehingga loh tapi piye apike ya ora adil ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau orang non muslim lomo oleh jenengan, kinten-kinten jenengan pripun? Komentar panjenengan pripun? Jenengan duwe tangga non muslim apike pol. Walus, lembut, lomo, melupur. Kita jenengan pripun, Pak? Wong kuwi nggih niku balesane, Pak. Nggih. Balasannya apa? Ya itu. Riwetnya itu pengakuan bahwa dia dermawan. Sudah diberi oleh Allah di dunia ini. Maka orang kafir pun kalau dia banyak berderma, dia dermawan, biasanya juga kaya, Pak. Biasanya juga kaya. Karena itu menjadi sebab dia mendapatkan pengakuan-pengakuan dari kebaikan yang dilakukannya. Bagaimana dengan akhiratnya? Kalau akhiratnya karena ndak daftar, Pak. Nggih. Sing ra daftar niku ora entuk biji. Nggih. Yang entuk biji mung sing daftar. Sak pinter-pinter kaya ngopo nek ra tau daftar niku ora entuk biji. Ya. Dia nanti di akhirat boten nenten bijine. Tidak ada pahala yang dia dapat. Karena dia tidak daftar.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini catatan penting untuk kita bahwa non muslim tidak punya hak masuk surga menurut Islam. Menurut Islam. Kersane tambah cetha nggih. Lah lajeng Nabi ngendika, sedangkan umatku nanti terpecah belah menjadi 73 kelompok millah. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu kelompok. Nah, satu kelompok ini Nabi ngendika wahiyya al jamaah. Wahiyya al jamaah. Jadi satu kelompok ini disebut Nabi al-jamaah. Lah niki jenengan sing rawuh niki pun jamaah napa dereng? Belum, Pak. Ampun, nek dereng finnar kabeh. Nggih. Nek dereng finnar kabeh. Ya, jadi yang masuk surga yang al-jamaah. Lah supados niki cetha, nggih. Niku diterangke melih kalih Nabi tapi riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya panjang, ceritanya malah umat Islam ini nanti, umat Nabi Muhammad itu bakal niru ahlul kitab. Cara ibadahnya, cara berislamnya, budayanya, itu nanti akan niru ahlul kitab. Sampai Nabi mengatakan, seandainya dulu ahli kitab itu, umat sebelum kamu itu, seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri, maka umatku nanti akan melakukan seperti itu. Nabi ngantos-ngantos Pak. Lah kinten-kinten kalimat niki riyen niku leres mboten? Leres Pak? Pripun? Mboten? Oh leres. Nggih. Berarti ada sekarang ini anak berzina dengan ibu kandungnya ada? Oh. Ya. Ngantos enten filme Sangkuriang ngoten. Ini karena ya, apa yang diucap Nabi itu tidak pernah salah. Kemudian hadis bawahnya Nabi ngendika ahlul kitab terpecah belah menjadi 72 golongan, sementara umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok saja. Manhum ya Rasulullah, sahabat lajeng tanglet, siapa mereka itu? Lajeng Nabi ngendika ma ana alaihi wa ashabi, yaitu sekelompok umatku yang cara berislamnya seperti cara berislamku dan cara berislamnya sahabat-sahabatku. Lah kinten-kinten panjenengan niki cara berislame niru nabi niru sahabat mboten? Niru nggih Pak? Niru, berarti kita jamaah. Jadi cara mendefinisikannya seperti itu. Nggih, mboten terus cara mendefinisikannya al-jamaah. Jadi kita. Nggih. Yang lainnya itu finnar. Niku jenenge ngapling surga dhewe niku. Nggih. Ndak seperti itu. Menawi kula panjenengan sami cara berislamnya sudah dinawaitu kan meniru Rasulullah dan para sahabat, insya Allah kita al-jamaah. Insya Allah kita al-jamaah. Jadi standarnya atau ruang lingkupnya itu. Jadi siapa kelompok yang akan selamat? Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang cara berislamnya seperti Islamku kata Nabi dan cara berislamnya para sahabat. Nah, mangke
ada tokoh panjenengan, nggih, Ustadz Faisal. Nggih. Beliau ini cukup mumpuni, pandai beliau. Coba beliau suruh menerangkan nggih, syarah mujmal usulul ahlus sunnah wal jamaah fil akidah. Syarah mujmal usulu ahlus sunnah wal jamaah fil akidah. Prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Supados kula panjenengan sami nanti punya bingkainya menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Kan kita ini ahlus sunnah wal jamaah karena kita al jamaah ma'ana alaihi wa ashabi, sebabnya itu. Sehingga dari dua hadis ini kemudian muncullah istilah salafus saleh, muncullah salafi, muncullah ahlus sunnah wal jamaah. Niku sami intinya. Ya, itu intinya sama. Karena kita ingin meniru para sahabat, maka kita harus tahu prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akidah itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kebetulan bukunya juga tidak saya bawa, ketinggalan karena saya tertarik buku ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Auza'i, sudah saya angkat di kajian ini, lama, mudah-mudahan diingat lagi. Imam Al-Auza'i itu puluhan tahun. Beliau meneliti kehidupan para sahabat dari riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi SAW. Lalu beliau memberanikan diri untuk mengucapkan statement. Beliau mengatakan homsun kana alaiha ashabu Rasulillah SAW. 5 hal yang pasti itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi 5 hal yang pasti dilakukan oleh para sahabat. Kalau dilakukan para sahabat, artinya itu bimbingan Rasulullah. Apa 5 hal ini? Kata Imam Al-Auza'i. 1, sahabat itu ciri khasnya Bapak Ibu sekalian, luzumul jamaah. Mereka iltizam kepada jamaah. Jamaah yang paling aman, Pak. Nggih, jamaah yang paling aman itu jamaah masjid. Jamaah yang paling aman itu. Karena kalau jamaah masjid, kemungkinan asobiyah kecil. Nggih. Enten sing ngaji niki sakit. Nggih. Terus jenengan wonten ingkang memberi informasi, Pak Fulan sakit. Kinten-kinten jenengan pripun tanggapannya? Ndak mungkin, Muhammadiyah apa MTA. Napa ngoten? Enggak. Kalau kita ngerti itu jamaah masjid kita, mesti kita langsung yo ditili. Mesti ngoten. Itu paling aman. Karena apa? Asobiyah itu bagian dari warning Allah kepada kita. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Jadi tiap-tiap hizib, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap suku, tiap-tiap organisasi itu kadangkala mereka dengan organisasinya membanggakan. Itu terjebak di larangan Allah Subhanahu wa taala tadi. Panjenengan menawi maos kitab yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Di sana ada pembahasan yang hubungannya dengan kebenaran itu diterima. Kebenaran itu diterima bila kebenaran itu datangnya dari kelompoknya. Dan jika datang dari kelompok yang lain, mereka menolaknya. Itu bagian dari jahiliyah.
Kalau tidak salah di sub pembahasan yang ke-26 di kitab Masail Jahiliyah. Tapi yang Suruhu Rosail yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Kalau Masail Jahiliyahnya sendiri ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tapi Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi ini beliau menulis Suruhur Rosail yang intinya fi Masail Jahiliyah. Itu di bab yang ke-25 beliau membahas tentang karakter jahiliyah itu. Kebenaran hanya diterima dari kelompoknya. Kebenaran diterima hanya dari sukunya, dari golongannya saja. Dari yang lainnya, walaupun itu benar, tidak dianggap benar kalau belum direstui oleh kelompoknya. Jahiliyah itu Pak, hati-hati. Hati-hati itu jahiliyah. Luzumul jamaah, nomor setunggal. Ciri khas sahabat niku iltizam kepada jamaah. Maka kalau bisa masjid ini dijadikan pusat berjamaah, Pak. Kalau bisa begitu. Akan lebih baik nek ngeten iki terus dadekke 10-10. Kalau perlu mengadakan tadarus di rumah-rumah, dari rumah ke rumah. Silih berganti sambil meneliti, melihat, jangan-jangan ada di antara kita yang perlu diberi bantuan, mungkin SPP anaknya, mungkin rumahnya yang reot. Saya sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, itu ketika tadarus itu kadang kala Bapak Ibu sekalian, setelah tadarus itu jarak 3 atau seminggu, itu kemudian beli genting atau minta genting. Karena kadang-kala ketika kita tadarus niku mangkat ngoten, ya Allah, gendenge do mlorot, Pak. Jadi rumah saudara muslim kita yang kita tempati untuk tadarus itu ya, gendengnya melorot. Maka kemudian pimpinan kelompoknya kita calling, Mas besok cari genting atau beli genting. Nanti kita sepakati hari apa, jam berapa kita perbaiki ini yang gendengnya melorot. Ya. Dan itu subhanallah Pak, itu menjadi dakwah yang luar biasa. Ya. Itu menjadi dakwah yang luar biasa. Kita ini akan dilihat, akan dirasakan masyarakat jika kita ya kuat, potensi kita bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Maka masjid itu nanti menjadi poros pergerakan kaum muslimin tanpa harus dari kelompok mana. Tapi dari pusatnya dari masjid. Niki masjid apa Pak? Lali. Baitur Rahman. Jadi nanti akan dikenali di masyarakat. Oh itu jamaah masjid Baitur Rahman. Ya. Jadi perlu ngaten Pak. Ya, kita dibuat 10-10, ada ketuanya. Kemudian kita taruh dari rumah ke rumah. Diambil hari apa monggo. Nek sing diwaca Yasin terus nggih malam Jumat. Nek diwaca mung Yasin mawon nggih. Nek diwaca Al-Kahfi mawon nggih malam Jumat. Nek diwaca Al-Baqarah Ali Imran bebas hari apa. Ya, karena semua hari sebenarnya afdol, tapi yang disebut oleh Nabi niku Yasin dan Al-Kahfi itu sangat bagus dibaca malam Jumat. Jadi silahkan tinggal pilih harinya apa, lalu kita adakan tadarus sambil itu tadi Pak. Jangan-jangan ada problem di antara kita, kemudian bisa kita selesaikan. Itu bagian dari karakter sahabat. Luzumul jamaah. Dulu sudah kita angkat. Bapak Ibu sekalian, hanya urusan menyembelih kambing saja, itu watak amal jamaahnya nongol Pak. Itu sahabat. Ya, jadi ketika Nabi bepergian, istirahat, lalu beliau menyuruh menyembelih kambing. Fa'amara bi islahi syat. Lalu beliau memerintah untuk meragat kambing. Islah. Ya, itu sahabat langsung, ya Rasulullah alayya dabhuha. Ya Rasulullah saya yang nyembelih. Wa qala ahar, yang lainnya juga ngomong, ya Rasulullah alayya silkuha.
Ya Rasulullah, saya yang nguliti. Wa qala ahar, yang lainnya berkata, ya Rasulullah ya tabkuha. Ya Rasulullah, saya yang masak. Nabi enggak kurang akal, Pak. Beliau langsung mengatakan, wa alayya jam'ul hatab. Kalau begitu saya yang cari kayu bakar. Sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, nahnu nakfik. Ya Rasulullah, cukup kami yang menyelesaikan pekerjaan ini. Ternyata Nabi mengatakan, alim tu anakum takfunani. Saya paham kalian, cukup kalian yang menyelesaikan pekerjaan ini. Wa innallaha subhanahu wa ta'ala. Wa inni akrahu an atamayyazu bainakum. Tapi aku tidak suka terkesan istimewa di hadapan kalian. Wa innallaha subhanahu wa ta'ala yakrahu min ibadihi ayyarahu mutamazzizan baina ashabihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka melihat hambanya terkesan istimewa di hadapan para sahabat-sahabatnya. Nah, itu Rasulullah, Pak. Manusia terbaik di bumi Allah. Ternyata familiar. Ternyata gaul. Ternyata supel. Tidak kaku, tidak gila hormat, tidak ujub, tidak sombong. Beliau hebat, Pak. Jadi dengan siapa saja sahabat itu nyaman kalau dengan Rasulullah tanpa hilang rasa hormatnya kepada beliau. Beliau bukan sosok yang apa, Pak? Medeni. Ya, Nabi itu bukan sosok yang medeni. Beliau diajeni, tapi ngajeni itu bukan kemudian hilang keakraban karena saking hormatnya. Nabi tidak seperti itu. Nabi itu dihormati tapi tidak kemudian keakraban dengan beliau hilang. Luzumul jamaah itu ciri khas sahabat. Nah, ini ada momen Idul Adha. Moga nanti dimanfaatkan. Bagaimana kita bisa menunjukkan di tengah-tengah umat bahwa Baitur Rahman itu tempat berjamaahnya kaum muslimin. Yang kedua sekalian, ittiba'us sunnah. Tidak saya bahas yang ini ya. Kita sudah tahu semuanya. Ciri khas sahabat itu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Hanya catatan pentingnya Bapak Ibu sekalian, nabinya hanya satu orang. Yang melihat puluhan ribu bahkan ratusan ribu, ini problemnya. Maka jangan heran ketika ada sahabat di Kufah ngomong A, sahabat di Najd ngomong B dalam persoalan yang sama. Mungkin sholatnya Nabi, mungkin makannya Nabi, mungkin apa mulai Pak? Takbirnya Nabi, mungkin iftitahnya Nabi, mungkin tahiyatnya Nabi. Loh, kok si fulan ngomong begini, kok fulan yang lain ngomong begini? Itulah Islam. Karena yang dilihat satu orang, yang melihat sangat banyak. Kula jenengan sami ini sing paling penak. Nggih. Kula jenengan sami ini paling enak, Pak. Orang awam. Orang awam itu paling penak. Sing penting enek dalile. Orang awam ini ngoten. Sing penting enten dalile. Apakah dalil itu pernah didengar atau pernah dibaca? Pun bertahan dengan niku sik mawon. Aku takbirku ngene. Sing penting enten dalile. Mungkin nek jenengan mirsani enten takbir ngeten mangtokne. Nggih, mangtokne. Jangan dikomentari. Nek tanya boleh. Mas kowe takbir ngono kuwi ya ana dalile, ngoten mboten napa-napa nggih. Ki nek ditakoki, "Lah kowe ngopo ndak takok-takok?" Nggih pun ra sida ngoten mawon nggih. Mpun aman nek ngoten Pak. Nggih. Ndak usah berdebat. Penting awake dhewe duwe alasan, pernah mendengar atau pernah membaca. Aman kita nggih. Lah kalau mencari yang rajih, yang paling kuat dalilnya, itu bukan tugas kita, Pak.
Niku mungkin nek ten Indonesia nggih tugasnya Ade Hidayat, Abdul Somad, Gus Baha, sinten melih? Dr. Khalid Basalama, mungkin Dr. Reza Basalama, mungkin Dr. Miranda. Nggih niku sing pinter-pinter ngoten niku. Nah awake dhewe niki sing penting wis tau maca, sing penting wis tau krungu. Pun ngoten tok. Nggih. Niku penak untuk bertanggung jawab di muka Allah bagi kita yang awam cekap ngoten niku mboten sah. Gekeng-gekeng, Pak. Nek jenengan pengen tenan itu berarti pengen dadi wong pinter. Nggih. Monggo dipersilahkan, itu yang paling bagus. Tapi kalau enggak minimal muslim itu harus bertanggung jawab di muka Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Nggih ngaji. Nggih. Dadi wong Islam ora tau ngaji terus piye, Pak? Nggih, napa melih? Yang ketiga, nggih, ciri sahabat yang ketiga niku imaratul masajid, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Ya. Itu ciri khas. Ngaku Islam ra tau neng masjid niru sinten. Nggih, niki ten dhuwur mboten, Pak? Mboten nggih. Waduh. Nggih. Ngaku Islam ra tau neng masjid niru sapa lho, Pak? Nggih. Niru siapa? Kita jadi orang Islam tidak pernah kumpul dengan kaum muslimin di dalam masjid. Imaratul masajid itu ciri sahabat. Sahabat niku memakmurkan masjid. Dia bergaul dengan kaum muslimin ben ngrasake khususnya sing sugih blegedu niku lho Pak. Nggih. Kira-kira nek mangkate salat niku wis komat, niku manggone no cedhak nglawang mriku napa no ngarep mriki ngoten lho. Ben mudeng ngoten lho Pak. Ya. Itu kan terbukti. Erdogan kan seperti itu. Salat Jumat di pintu masjid margo memang telat. Oh niku andusel ning ngarep, bubar Pak salate. Enggak bisa, dia tetap harus berada di situ. Di tempat di mana dia mendapatkannya karena keterlambatannya. Itulah Islam. Kalau pengen di depan, ya harus utuk-utuk. Kalau mau di depan harus utuk-utuk. Nggak bisa teko keri atau keidalan, dalane mbahmu piye? Nggak bisa. Ya. Bukan karena dia orang yang terhormat kemudian, Pak Lurah lho, kok ngarep. Nggak bisa, kalau dia terlambat ya neng buri. Tidak ada istilah di depan ketika dia memang jatahnya di belakang. Imaratul masajid, memakmurkan masjid. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini lebih penting lagi, tilawatil Quran. Jadi ciri khas sahabat itu mentelaah Al-Quran. Apakah langsung dalam artian dia membaca, kemudian membaca tafsirnya, atau mungkin belajar ulumul Qur'annya, atau mungkin dengan cara mengikuti kajian-kajian yang terselenggara di kanan kiri kaum muslimin. Itu ciri. Ya, tilawah. Turun-temurun itu. Sahabat menularkan kepada yang ngaji dengan beliaunya, tabi'in kemudian mengadakan kajian, menurunkan kepada tabi'in terus sampai hari ini. Maka Islam itu dakwahnya tidak bisa dipatahkan dengan cara-cara selain taklim. Karena ngaji ini yang membuat kita kemudian paham Islam itu seperti apa. Nah, kemudian yang paling akhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yaitu jihad fi sabilillah. Itu ciri khas sahabat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad itu tidak bisa hangus, tidak bisa hapus dalam kehidupan kaum muslimin. Selalu saja jihad itu terselenggara karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, muslim harus belajar tertib jihad atau marotibul jihad. Marotibul jihad. Jadi jihad itu apa saja?
Nah, itu ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitabnya namanya Zadul Ma'ad. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, di sana ditulis Marotibul Jihad. Itu ada 13 Pak tahapannya. Ada 13. Ada jihadun nafas, ada jihadus syaitan, dan seterusnya. Nanti jihadun nafas dibagi, jihadus syaitan dibagi, jihadul munafikin itu dibagi lagi, jihadul kufar dibagi lagi. Itu totalnya ada 13. Penerapannya melihat kondisi suasana masing-masing. Jangan sampai jihadul kufar diterapkan di jihadun nafas. Nanti rusak. Kalau harus jihadul kufar, jangan menggunakan jihadun nafas. Kalau jihadun nafas ditempatkan di jihadul kufar, nanti suasananya akan menjadi rusak. Umpamanya, sekarang ada perang Palestina. Orang-orang Palestina tidak boleh memerangi atau mensikapi kondisi di sana dengan jihadun nafas. Contoh, ayyu jahidaha ala ta'alimil hadi wa dinil haqqi alladzi la falaha wa la sa'adata fi ma'asiha wa ma'adiha illa bihi. Hendaklah dia memerangi dirinya dengan mempelajari agama yang benar ini, dengan mempelajari hidayah dan agama yang benar ini, di mana manusia tidak akan selamat, tidak akan bahagia hidupnya di dunia ataupun di akhirat kecuali dengannya. Artinya apa? Perangi orang-orang kafir Israel dengan taklim setiap ba'da maghrib. Jenengan pas ngaji ngene kena rudal. Ya kalau di sana ya cara memeranginya ya jihadul kufar, senjata dihadapi dengan senjata. Nek ora nek perang ya aja ngebom. Niku nggih ngawur, ora nek perang ya jangan ngebom. Jihadnya seperti apa ini? Perangi jiwa kita ini yang sering kali ngeliyeng ketika melihat pupu mulus. Nggih Mas? Oh, ora gitu ya. Sering liyeng kita tuh kalau lihat yang menyenangkan hati, mongko niku dilarang oleh Allah. Itu perangi dulu itu. Perangi dulu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada tempatnya yang pas. Jangan salah penempatan. Kalau salah penempatan nanti terjadi malpraktek. Akhirnya juga salah hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah karakter sahabat yang global. Nanti rinciannya tadi yang saya sebut. Ya. Ada Ustadz Kosdi insya Allah juga bagus menerangkan mujmal usulu ahli sunnah wal jamaah fil akidah. Suruh menerangkan itu. Tapi kalau saya suruh milih, saya pilih Ustadz Faisal. Ya, Ustadz Faisal itu bacaannya luas dan beliau lebih menekuni sirah. Jadi usulul ahli sunnah wal jamaah itu akan sangat tepat jika diketemukan dengan sirah. Jika diketemukan dengan sirah. Jadi prinsip-prinsip utama, prinsip-prinsip yang paling mendasar kehidupan para sahabat dulu dalam persoalan berakidah, inilah yang perlu kita pelajari betul sehingga seorang muslim itu dia punya prinsip dalam kehidupan. Suruh jelaskan Pak itu kalau bisa. 7 semuanya. Ada 7 beserta rinciannya, bukunya tipis sekali. Bukunya tipis, kalau sarahnya jadi penjelasan lengkapnya agak tebal. Tapi saya hanya punya fotokopiannya yang sarahnya. Tapi kalau yang mujmalnya, ini tipis banget. Enggak sampai 20 lembar. Enggak sampai 20 lembar, jadi tipis sekali. Kalau penjenengan mempelajari itu, kita akan mendapatkan
gambaran. Oh, seperti ini. Para sahabat dulu dibimbing oleh Rasulullah dalam mensikapi kehidupan mereka yang kemudian puncaknya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itulah ya para sahabat Nabi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Maidah ayat 3. Terus ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan berikutnya nanti bisa kita kaji bersama-sama al-wala wal barok ya. Jadi ini terjemahnya, ini buku aslinya ya. Nah, ini buku aslinya. Silahkan nanti di copy saja. Nanti nek ngersakne Arabe nanti kita baca Arabnya. Kalau ngersakne langsung artinya kita baca artinya, kemudian kita jelaskan dengan menambah referensi khususnya yang terkait dengan sejarah yang hubungannya dengan ini. Penting sekali ini Bapak sekalian. Ini sangat relevan sekali apalagi dihubungkan dengan perang Iran Israel Amerika ini prinsip-prinsip dasarnya kalau kita kuasai sangat bagus sekali. Nanti bisa kita baca mengapa buku ini muncul. Nah, mengapa buku ini muncul dikomentari oleh dosen-dosen senior di Ummul Qura, ya, Mekah. Kemudian juga ada pengantarnya ya dari si penulis mengapa beliau membuat tesis S2 di Saudi dengan judul Wala wal Barok, yang kemudian buku ini menjadi sebab penulisnya masuk penjara di Saudi sana. Kenapa sebabnya? Karena walaupun tidak nyebut sedikit pun tentang Saudi, tapi apa yang beliau paparkan itu Saudi melanggar semuanya. Khususnya kerjasamanya Saudi dengan Amerika Serikat. Khususnya itu. Nah ini mangke kangge kula panjenengan sami, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk terus mencermati kejadian-kejadian yang ada, lalu sikap kita biar pas. Sikap kita biar pas. Sikap apa itu? Sikap ahlu sunnah wal jamaah itu seperti apa dalam mensikapi suasana-suasana yang terjadi. Wallahu alam shawab. Ini mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.